Halo Ren Squad and KTM Lovers. Balik lagi di channel YouTube kita di mana, Val? Di Bang Keyword Garage TV. Oke, di penghujung tahun ini kita pengen bahas tentang apa, Val? Kira-kira kita mau ngobrol apa yang enak? Mungkin untuk Buat share ke teman-teman semua user semua Orange Squad di Indonesia, paling do and done di motor KTM kalian. Yes, oh ya, betul, itu juga. Jadi, takutnya belum ada yang kenal. Gua Herman, ya kan? Dan ini Noval. Tim sosial media kita yang selalu biasa di belakang layar, tapi sekarang gue suka ajak dia untuk depan layar, ya kan? Jadi seperti tadi Om Noval bilang, do and done-nya untuk KTM kalian, khususnya untuk perawatan. Oke, kita bahas karena ini akhir tahun, kemungkinan teman-teman banyak yang vacation, ya kan? Mungkin banyak yang mudik, banyak yang merayakan Natal juga. Jadi mungkin motornya ditinggal lama ataupun jarang dipakai. Ini ada tips and tricks yang emang bakalan kita share sedikit gitu, sesuai dengan pengetahuan kita dan pengalaman kita. Oke, pertama kalau bicara untuk tips and tricks, sebetulnya ini pernah kita bahas kemarin di, sih. Ini ya dulu di feed ya. Nah, di YouTube kita pernah juga kok. YouTube juga pernah ya. Pernah juga. Nanti kalian bisa ngecek juga, dan ini beda kok, bukan bukan kita ulangin lagi. Jadi kalian kalau yang penasaran bisa langsung cek aja Ya, videonya yang kemarin ya. Ya. Tapi kalau sekarang kita mau nambahin. Pertama sebetulnya gini, pada prinsipnya motor pada umumnya yang pasti maintenance itu nomor satu untuk teman-teman. Cuman khususnya pengguna KTM atau Husqvarna, atau kita bicara motor-motor yang memang banyaknya ya, kebanyakan di dua brand tersebut adalah motor street bike-nya atau dual sport-nya itu 200cc sampai 390. Banyak banget ada yang harus diperhatikan. Pertama, kalau misalnya kita ulang sedikit, kalau kalian pengen ninggalin motor kalian di rumah, dengan dalam jangka waktu yang cukup lama, jangan pernah melakukan atau mengisikan bensin kalian itu terlalu banyak. Jadi isi secukupnya aja ya, Val ya. Yes, benar. Secukupnya aja untuk manasin, kalau memang ada yang manasin, kalau memang enggak pun, kenapa? Biar si fuel pump juga nggak terlalu kerendam. Dan kenapa lagi? Karena tingkat kualitas BBM yang ada di kita bisa gue akuin mungkin kurang bagus, dan juga faktor cuaca yaitu tingkat kelembapan yang tinggi. Bener ya? Bener, apalagi dari kemarin gini kita di Bintaro aja udah 5 hari ini hujan terus. Yes, betul. Jadi hal-hal kayak gitu itu poin pertama untuk kalian tinggalin. Jadi memang tingkat kelembapan tinggi, kenapa nanti akan menyebabkan korosi ataupun adanya kayak lendir di dalam tangki. Yes. Dan parah itu adanya di fuel pump. Gitu, sampai akhirnya kalian mesti kuras tangki, kalian mesti bersihin si fuel pumpnya dan segala macam. Yes, dan nge-touch sedikit aja kenapa bensin itu di lama-lama itu bisa basi juga kan, bisa itu berlendir. Kenapa? Karena bensin itu nggak steril. Di bensin itu pasti ada bakteri. Walaupun ada mineral, baunya kayak gitu, dia banyak kandungan mineral, bakteri, dan kalau dibiarin bakteri bisa berkembang biak dan hasil bensinnya basi atau berlendir. Iya, gitu. Nah itu yang tadi gue bilang bisa nyebabin fuel pump kalian tuh mampet. Abis itu kedua, misalkan let's say abis dicuci. Jadi kalian biasanya kan, gue buang servis mau gue tinggal lama nih, terus dicuci bersih, detailing segala macam. Nah ini banyak nih case kejadian ini banyak, case kayak gini maksudnya. Itu abis dicuci tiba-tiba motor mogok atau susah di starter, atau apalagi sih biasanya susah di starter, terus ya dia ngadet biasanya. Iya, ngadet, berbet gitu segala macam. Nah, itu kenapa gue selalu merhatiin juga kalau teman-teman yang nyucinya terlalu semangat gitu kan, terlalu bersih nyucinya, itu air itu suka masuk ke dalam lubang atau ke dalam ruangan yang ada akinya gitu. Kalau di RC di RC itu ada di depan. Yes. Ya kan? Kalau untuk di duct adanya di belakang, di bawah jok ya kan? Yes, benar, saya belakang. Nah itu memang
sering banget ke situ dan akhirnya habis dicuci, terus pas dia mau manasin atau sebelum dibungkus, biasanya sekali nyala itu nggak mau nyala, panik. Gitu. Itu juga coba kalian biasain untuk setelah cuci itu dikeringin total, dibersihin, dikeringin total. Dan kedua, perhatikan juga yang namanya kop busi. Ya, nah ini masih berhubungan kenapa? Pada saat kop busi kita, kalau bisa dibilang kompresi kita itu tinggi banget. Berapa Val kompresi kita? Kalau 2,5 itu sekitar 12 dan 390 itu 14. Bayangin aja, jadi kompresinya gede, otomatis pembakaran juga kan pasti gede juga, dan motor kita lean. Kalau kalian udah di remap akan lebih baik, lebih adem sedikit, lebih basah pasti. Nah, kalau misalnya bicara motor standar, apalagi khususnya, itu kompresi besar mengakibatkan kadang-kadang kalau kop busi kualitasnya udah nggak bagus, dia keangkat kopnya. Kop businya keangkat dan dia kan ada tutup shieldnya untuk tutup kop businya, ya kan? Yang dari kabel busi itu biasanya kemasukan air juga pada saat kalian nyuci. Gitu. Akhirnya busi kalian basah terus mati. Gitu. Jadi hal itu juga mesti perhatiin. Jadi teman-teman ya perhatikan kalau sebelum melakukan cuci ya. Kalau kita bicara nyuci ya Pak ya. Cuci steam khususnya high pressure water tuh hati-hati banget. Itu yang mesti diperhatikan pertama adalah speedometer, ya kan? Speedometer kenapa? Ya coba aja baiknya khususnya buat yang new duk ya, new duk gitu kan, itu dia kebuka banget. Kadang-kadang suka masuk air juga. Perhatikan untuk tidak terlalu disemprot di bagian speedometer dengan tekanan tinggi. Habis itu tadi kedua aki dibersihin ya, jadi habis kalian cuci ya buka. Kalian keringin bener-bener yang di bawah jok ataupun yang di depan filter RC. Terus atau yang ketiga itu tadi kop busi. Jadi baiknya ditekan dulu, cek dulu ya kan, apakah udah mulai kendor si kop businya gitu kan, atau kalau kendor biasanya dia keangkat. Tes tekan aja ya kan, tekan terus tutup si sealnya. Habis itu baru kalian ya lakukan seperti biasa. Gitu. Terus apalagi Val? Mungkin tambahan buat yang tadi cuci steam ya. Untuk 390 Adventure atau 390 yang baru, dia kan throttle by wire. Yes. Jangan pernah disemprot terlalu terfokus ke TBW-nya karena itu bisa bikin TBW-nya itu konslet. Yes, TPS-nya khususnya. Yang rusak tuh TPS-nya. Jadi ada TPS, kalau throttle by wire itu dia kan karena memang namanya TBW ya, nggak pakai kabel, dia pakai sensor. Dia itu ada kayak plastik hitam di sebelah kiri. Nah itu isinya tuh ada TPS di situ. Di situ ada TPS. Nah itu yang emang mempengaruhi, atau kalau bermasalah kena air itu bisa mempengaruhi ke stalling. Ya kan? Kemarin juga pernah ada case yang habis turun mesin ya. Iya. Gara-gara kerendam air semuanya. Kerendam air semuanya, bener-bener air semua. Jadi kapal selam gitu. Iya, motor bener-bener nyelam gitu kan. Terus ya tapi alhamdulillah kita kerjain dengan baik. Cuman memang masih ada satu kendala di stalling. Tadi dia nggak pernah stalling. Stalling itu kemungkinan besar cuma memang di dua. Pertama di throttle by wire atas atau di TPS yang ada throttle body. Nah, itu yang memang harus diperhatikan juga pada saat kalian melakukan pencucian dengan pressure yang tinggi. Menggunakan cuci steam lah bahasa santai. Bahasa gampangnya lah. Nah, terus habis itu apalagi Val yang do and done buat teman-teman, biar kita sharing aja biar teman-teman bisa tahu. Kira-kira apa lagi? Oli, pemakaian oli. Pemakaian oli kan maksimal tuh 6 bulan. Yes, 6 bulan. Kita rekomend di sini maksimal 6 bulan. Kenapa? Karena oli itu walaupun jarang dipakai, kalau udah ya di mesin gitu nggak muter, dia diam aja gitu. Nanti lama-lama dia agak ngeras ya. Iya. Jadi ya berubah karena ya udah terkontaminasi udara luar. Jadi pas kita masukin gitu kan dia kontaminasi. Jadi paling maksimal itu 6 bulan kalau kita saranin. Jadi kalau kalian misalkan liburan tuh udah mau 6 bulan banget lah. Terakhir kali ganti oli, mendingan sih kita ganti oli dulu. Takut ada kenapa-napa pas dinyalain ntar motornya. Yes, betul. Nah itu benar, berkaitan dengan yang tadi Noval bilang. Jadi memang kenapa kita selalu kita berpatokan dengan 1 kilometer ya. Kilometer itu 5.000 maksimum.
Karena memang spek oli yang ada di kita, Motul, CTX gitu kan, sekarang juga ada Axon, dengan kualitas oli yang bagus, dengan spek oli yang bagus, itu dia bisa sampai 5.000, ya kan. Tapi kalau untuk waktu itu 6 bulan. Ya lo misalkan, oh motor gue jarang dipakai tapi, ya kan, ya at least 6 bulan sekali lo lakukan perawatan. Karena juga baru ada case kemarin, mungkin kalau kalian teman-teman ngeliatin di IG kita Instagram, ya, di Instagram kita, ngikutin, ada motor yang dari baru, dia nggak dipakai 3 tahun, akhirnya turun mesin, hancur, berantakan semua. Berantakan banget motornya. Padahal dipikir dengan sang pemilik, oh mungkin kalau motor ini nggak gue pakai akan aman. Tapi no, justru malah motor mendingan lo pakai. Apalagi KTM deh, mendingan lo pakai gelinding jalan walaupun cuma sekilo, seminggu sekali sekilo keliling depan komplek, depan blok lo. Tapi paling nggak jalan dan semuanya bersirkulasi, semuanya bekerja dengan baik. Itu berkaitan dengan oli tadi. Jadi memang ada case yang memang dia nggak ganti oli selama 3 tahun bahkan, ya kan. Itu di dalam mesin tuh sampai bener-bener kerak, udah kayak sarang gonggok gue bilang, ya kan. Sampai ke throttle body juga kan. Iya, throttle body kena sampai Intake-nya parah banget, terus throttle bodinya parah, koinnya aja parah, terus exhaust-nya, yang mau ke exhaust-nya pas kita buka itu bener-bener udah wah parah deh. Jadi udah berkerak, udah macam-macam. Nah itu bisa terjadi juga kan pastinya karena karbonisasi. Iya benar. Benar ya? Maksudnya pas di terakhir sebelum berhenti tuh motor kan habis dipakai kan. Nah itu karbonisasi yang terjadi terus akhirnya ngendep dan jadi kayak gitu. Nah itulah kenapa kita bilang tingkat kelembapan di Indonesia itu tinggi, sangat tinggi. Jadi kalian coba rubah pola pikir kalian untuk penyimpanan motor lama dengan menggunakan bensin atau mengisi bensin dengan full. Kalau gue saranin nggak usah, lu isi bensin sedikit mungkin kalau perlu. Tapi jangan kosong juga, ntar mau gue pasti nyalain, ya kan. Terus apalagi Pak? Oli udah, terus tadi cuci steam udah. Yang do and done lagi tuh tadi penggantian oli, terus mungkin pemakaian spek oli juga ya. Iya. Pemakaian spek oli saranin adalah 1050, itu yang terbaik buat KTM. Kalau emang nggak ada banget mungkin bisa dicoba 1550. 1550, yes. Kenapa kalau misalnya nanya, oh kenapa nggak pakai 1040 om, kayak motor-motor Jepang? Cobain aja deh. Cobain aja deh. Palingan ntar gigi nyelip. Biasanya gitu. Biasanya nyelip gigi. Yang udah ada slip, ya kan, slip coupling. Atau pemakaian waktunya dikit. Lo biasanya mungkin 6 bulan, 5.000, ini kok baru 1.000 udah nggak enak. Karena memang karakter kita beda banget tadi dengar kompresi tinggi. 1 silinder dengan temperatur maksimum motor itu di 98. Ya kan, jadi lumayan tinggi gitu. Jadi hal-hal itu mesti diperhatikan. Terus juga pas banget tadi ngomongin temperatur. Coolant juga di. Oh iya, yes, coolant. Nah, pemahaman coolant ini kita mau sharing juga. Pemahaman coolant kita selama ini selalu berpatokan, gue kalau beli coolant harus yang titik didihnya itu atau maksimum Fahrenheit-nya atau derajatnya yang tinggi, setinggi-tingginya 150 derajat. Atau ya kalau bisa lebih dari 150 derajat. Ternyata gue baru ngerti dan akhirnya mahamin, justru malah kalau bicara coolant, kita bukan cari yang rendah, tidak. Tapi standar coolant umumnya yang bagus pun, yang bisa dibilang bagus ataupun yang premium, itu di 120 sampai 135. Nah, kenapa gue bilang cukup dengan pemakaian coolant yang memang titik didihnya dia, maksimumnya itu untuk menjaga dinginnya itu di yang rendah di 120 ataupun 135. Setahu gue tuh kalau engine ice itu malah cuma 100, dia tuh 160 sekian Fahrenheit. Koreksi ya kalau gue salah, cuma setahu gue dia di bawah 130 loh. Jadi dan setelah kita pahamin, kalau lo kasih coolant yang memang dia tinggi ininya Pak, tinggi derajatnya 150 derajat gitu nih coolant, itu sama aja coolant lo ngizinin mesin untuk bekerja lebih panas gitu. Sedangkan motor kita KTM seperti kita tahu, di 98 derajat itu fan pasti sudah nyala. Kalaupun rusak pun mentok 120 derajat gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang tinggi, ya kan, ini kita sharing aja, pakai yang terlalu tinggi si coolantnya, itu sama aja kayak coolant ngizinin mesin lo untuk bekerja lebih atau ngasih panas lebih, atau si coolant ini ngeredam panasnya itu lebih lama
Karena dia pikir ya gue kalau coolant ini bisa kok sampai 150 derajat. Kayak gitu loh. Itu ini gampangnya aja. Nah, kenapa makanya kita ya even engine ice sekalipun kita tahu dia udah oke banget, ataupun ada produk yang lain pun yang ada di kita, itu dia di bawah 150 gitu. Jadi 120 derajat, 135 itu udah cukup. Jadi emang ya itu penjelasan yang mesti di-share ke teman-teman juga tuh. Benar-benar. Sedangkan kalau airnya kan semakin banyak, semakin tinggi temperaturnya pasti dia jalan ya kan. Nah kalau mesin itu panas banget, cuman itu si coolernya itu belum panas, pasti itu mandek. Jadi ya, telat. Telat. Jadi dia nggak sirkulasi secara baik sih. Gitu sih, secara simpel lagi. Simpelnya kayak gitu, ya kan. Jadi logikanya pada saat mesin panas, si coolant ini terlalu canggih, misalnya, ini bisa sampai 150 derajat, dia penyesuaiannya tidak sebanding, akhirnya itu yang bikin jadi bermasalah dengan mesin dalam artian tidak lancar dan segala macam. Nah, kalau penggantian coolant itu juga at least lo di 10.000 sekali lo ganti, benar ya? Setahun sekali lah. Setahun sekali lah. Orangnya agak mager gitu, kilometer mungkin setahun sekali. Setahun sekali itu udah gue rasa udah oke lah lo. Flashing yang benar, terus kita kasih coolant yang memang sesuai juga gitu kan. Nggak harus mahal kok, yang penting sesuai dengan spek motor kita gitu loh, ya kan. Terus habis itu kalau bicara penyimpanan juga masih dalam ini ya, kalau kita bicara penyimpanan. Kayak masalah pedok, kemarin kita sempat bahas itu masalah lagi, kita ngebahas yang shock breaker ya. Yes, benar. Yang shock breaker. Kenapa shock breaker kita harus merawat shock breaker, kita harus melakukan servis pada shock breaker. Nah, gue nggak nyaranin dan mungkin buat gue itu haram hukumnya. Itu adalah di saat lo naruh motor lama pakai pedok high lift. Iya, pedok depan. Pedok depan yang digantung, yang MotoGP pakai. Bukan yang di bawah ya, karena pedok depan ada dua macam. Iya. Ada yang dia di bawah, yang ke shocknya. Di shock bawah. Ini yang ke segitiganya. Nah, ini yang ke segitiga, itu yang gua nggak salah. Kalau yang ke shock bawah masih oke, karena kenapa sama aja ada tekanan. Tapi kalau misalkan yang digantung, itu gua sangat nggak nyaranin. Kenapa? Karena ya lo nonton deh YouTube yang sebelumnya, itu detail gue jelasin kenapa dia nggak boleh, ya kan. Nah itu salah satu juga yang memang mesti kalian perhatikan. Terus do and done lagi buat KTM khusus Varna, khususnya untuk street bike 200 sampai 390 cc. Apalagi tadi oli udah, pengam bensin udah, terus tadi ada kasus sampai akhirnya ECU-nya jebol. Kalian kalau untuk pemasangan aksesoris, KTM itu memang sudah menyediakan soket-soket aksesoris tambahan. Yang mana kalau kalian pengen masang aksesoris, tinggal memanfaatkan si soket tersebut. Bener nggak Pak? Yes, bener. Di KTM Duke tuh kalau nggak salah, kita bicara dari Duke dulu ya. Duke itu ada di belakang ada dua ya. Ada dua. Di belakang dua, di depan kalau nggak salah ada dua juga. RC pun sama. Di depan ada dua, di belakang kalau nggak salah di belakang dia nggak ada, tapi kalau nggak salah di depan ada 4 deh malah RC. 390 Adventure paling banyak, ya kan? Di belakang ada 4, di depan ada 4, gitu. Nah, tadi ada yang dia coba untuk ganti saklar. Cuma saklar doang. Cuma hanya karena saklar. Dia coba untuk ganti saklar, tiba-tiba motornya mati, terus ECU-nya error. Bahkan mungkin kita share sedikit ya pengalaman. Dia sampai bawa ke sini akhirnya. Terus akhirnya kita diagnostik, kita coba, kita tes sama ECU kita, dan diagnosa kita itu benar adalah ECU-nya. Sebelumnya dibawa ke bengkel KTM, gue nggak usah sebut lah. Bengkel KTM ini, ngomongnya fuel pump, ngomongnya ini gitu kan. Bawa ke bengkel KTM satu lagi, ngomongnya apa tadi katanya? ECU, tapi nggak mau. Spool apa? Ya spoolnya apa? Listriknya yang rusak. Tapi pas datang ke kita ya kita langsung udah ngira pas di awal, wah ini kayaknya ada masalah dengan ECU-nya, ada benar. Pada saat kita colokin diagnostik tools kita dari mulai Texa, Conway, ternyata memang nggak connect, dan kita udah pastikan, sebelum kita colokin kita ngomong ya, ini ECU yang bermasalah. Gue tanya kenapa gitu kan, ya dia cerita lah dia masang ini masang itu segala macam. Memang logiknya pasti akan nanya apa hubungannya tapi mungkin secara langsung tidak ada hubungannya, ya kan. Tapi namanya kelistrikan dan motor zaman sekarang
itu semuanya terintegrate ke ECU. Ini kita apalagi gue bicara KTM deh, gue nggak bicara motor lain. Terintegrate ke ECU. Speedometer aja. Speedometer ngaco aja motor nggak bisa Iya, benar. Di KTM, iya. speedometer ngaco, motor nggak bisa nyala, nggak bisa jalan. Giliran dicabut speedometer jalan. yes. Jadi terintegrate dari semua saling berkaitan gitu loh. Jadi terintegrate ke ECU. Itu yang mesti kalian pahamin untuk teman-teman di luar sana ataupun yang di luar kota juga, misalkan pengen masang aksesoris, please kalian hati-hati. Jangan sungkan untuk kontak kita. Jangan sungkan untuk kontak MWG walaupun untuk cuma sharing. Karena kita happy kok untuk sharing ke teman-teman gitu. Banyak banget yang ngejapri ke kita, ke gua, ke Noval, melalui DM Instagram, melalui WhatsApp pastinya yang fast respon. Itu kita jelasin ke mereka, kita bantu mereka, kita bantu mekaniknya, cara pengerjaannya seperti ini. Jadi biar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Gitu. Terus apalagi Val? Kira-kira yang teman-teman mesti tahu nih, biar maksudnya paling nggak tahu deh gitu loh ya kan. Jadi bisa apa ya? Bisa mencegah gitu daripada mengobati ya kan. Paling tapi ini secara general aja ya. Kalau lagi lagi ditinggal motor lama gitu, jangan kayak kita bahas kemarin, cuman tambahan aja diusahain itu di garasi ya. Di garasi kalau ada buat nutup ban ditutup aja. Karena ban juga sensitif kalau soal dijemur terus nanti komponennya itu berubah dan takut-takut amit-amit ban mati. Dan udah keburu, gue abis liburan mau riding gaspol, jatuh gitu kan. Kan gak ada yang mau lah gitu. Itu ya benar tuh, penyimpanan untuk motor ya dengan proper. Terus shock breaker juga kalian tutup yang baik. Kalau apalagi kalian punya binatang peliharaan di rumah. Karena hati-hati sama kucing. Iya, urinnya binatang, kucing, anjing yang suka kencing sembarangan tuh dia kalau kena ke asnya, karena kita kan harus shutdown. Asnya di bawah, kalau teleskopik asnya di atas. Itu nggak mungkin kucing kencingnya sampai ke atas kan kayaknya magic banget. Iya, keren banget. Canggih banget, bisa kayak mancur gitu kan. Tapi karena kita upside down, asnya di bawah. Dan as kita ya jelas itu adalah stainless steel dengan card chrome. Itu gampang banget korosi kalau kena asam. Which is kencing itu atau urin itu ya asam, ya kan? Jadi itu yang nyebabin akhirnya suka korosi dan akhirnya skill shot kalian bocor. Gitu. Berlaku untuk semua binatang. Untuk semua binatang. Yes. Manusia ya termasuk. Ya manusia cuma kiri-kiri aja loh kencing di sebelah sendiri. Ya kan? Ya pokoknya itu sih. Orange Squad dan KTM Lovers. Di penghujung tahun pastinya kita pengen share lagi dan oh iya, ini ada info penting nih. Akhirnya di Noval sebagai tim Monkey World Garage dan juga sebagai rider kita juga di MWG Racing Team untuk per Januari ini dia mau lanjutin kuliah dulu, jadi mungkin Noval bisa dibilang berhenti dulu ya Val ya. Yes. Dia berhenti dulu dari MWG untuk lanjutin kuliah karena memang kuliah juga belum selesai, daripada ntar nggak kelas selesai kayak yang di belakang layar tuh sampai 14 semester. Nggak, bercanda. Daripada semesternya dihabisin kan. Jadi gue bilang juga akhirnya mendingan dia selesai kuliah dulu. Jadi thank you banget Val, dedikasi lo sama MWG selama 2 tahun loh. Dia 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Dia tahun bantuin kita selalu yang ada di belakang layar buat di setiap channel YouTube kita, terus untuk sosial media. Dan ya per Januari Noval mau lanjutin kuliah dulu, gue targetin, gue bilang sama dia setahun lo harus selesai kuliah lo, harus ya kan, biar beres. Habis itu kan mau ngapain juga enak setahun, bener ya? Iya benar. Ya kan? Terus yang pasti bentar lagi kita tahun baru, terus ya teman-teman happy holiday, terus happy new year, terus yang pasti selalu jaga kesehatan, terus follow,
follow Instagram kita, jangan lupa di @monkeywork_garage. Yes. Dan visit web kita di www.monkeyworkgarage.com. Yes. And then like, Comment, subscribe, subscribe. dan bunyi lonceng lo biar kita bisa share-share terus. Dan yang pasti kalau ada apa-apa, ada perlu atau ada yang pengen diobrolin, jangan sungkan. Pokoknya guys, jangan sungkan. Kita insya Allah bakalan nanggepin setiap pertanyaan kalian. Cuman memang kalau di komen YouTube agak susah emang. Jujur, gue nggak pernah balas, Nova juga nggak balas. Jadi jarang banget kita balas untuk di komen di YouTube. Cuman kalian bisa langsung DM di Instagram ataupun WhatsApp. Di situ kan ada kontak personnya, which is itu gue sendiri yang pegang. Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol, kalian bisa tanya-tanya all about Klaten dan Husqvarna. Itu aja sih, Eval ya. Yes. Oke, sampai ketemu di tahun depan di 2023. Terus sehat selalu. Apa? Goodbye. Yes. Bye. Dadah. 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 See you.